Halo semuanya, saya Jessica Stefani dengan NIM 424321052 dari kelas PSKM 24A. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama-tama, kita akan masuk ke pengertian Pancasila terlebih dahulu. Nah, Pancasila ini merupakan produk autentik para pendiri bangsa, yang dimana nilai-nilainya bersumber dari agama, budaya, dan adat Nusantara, di mana Pancasila menjadi pandangan hidup, bangsa, dan dasar filsafat negara. Selanjutnya kita masuk, apa sih pentingnya Pancasila dalam sejarah ini? Yang pertama, tetap bertahan di segala rezim pemerintahan, tidak tergantikan sebagai ideologi bangsa meski banyak upaya menggantikannya. Yang ketiga adalah menjadi pilihan terbaik karena bersumber dari jati diri bangsa. Selanjutnya, ada pun sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama, sejarah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sudah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama pada masa Kerajaan Sriwijaya, dari mana ini merupakan negara maritim yang kuat pada abad ke-7 sampai ke abad ke-12, yang dimana tercermin nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang dapat dilihat dari umat Buddha dan Hindu yang hidup damai. Yang kedua, kemanusiaan yang dapat dilihat dari hubungan dagang dengan India. Yang ketiga, persatuan yang dapat dilihat dari wawasan negara kepulauan. Yang keempat, kerakyatan yang dapat dilihat dari pemerintahannya yang teratur. Dan yang terakhir, keadilan sosial dilihat dari kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya, pada masa Kerajaan Majapahit, yang dimana mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk, yaitu Gajah Mada, yang dimana nilai Pancasila tercermin dalam yang pertama, toleransi, yaitu lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, diplomasi dan hubungan luar negeri. Yang ketiga, musyawarah dalam pemerintahan. Dan yang keempat, kesejahteraan rakyat melalui pembangunan irigasi. Nah, selanjutnya perjuangan bangsa melawan penjajah, yang dimana perlawanan fisik sejak abad ke-17 di berbagai daerah yang dilakukan oleh Diponegoro, Pattimura, Teku Umar, dan lain-lain, yang dimana kegagalan ini disebabkan kurangnya persatuan menunjukkan pentingnya nasionalisme. Lalu ada Kebangkitan Nasional 1908, yang dimana cara perjuangannya berubah menjadi organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indus Partij, PNI, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Sumpah Pemuda pada 1928, di mana ini menegaskan persatuan bangsa itu merupakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, sesuai dengan isi Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, yaitu nilai persatuan semakin kuat menjelang kemerdekaan. Nah, yang selanjutnya adalah pada masa penjajahan Jepang. Jadi, pada masa penjajahan Jepang ini, Jepang memanfaatkan semangat kemerdekaan Indonesia, namun tetap menindasnya. Jadi, memicu perlawanan dan mempercepat persiapan menuju kemerdekaan. Lalu, pada perumusan dasar negara, yaitu pada Presiden BPUPKI, di mana tiga tokoh utama mengusulkan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dengan 5 konsep peri kehidupan. Lalu Supomo mengusulkan pada 30 Mei yang dimana teori negara integralistik. Lalu Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 5 sila yang menjadi dasar Pancasila. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta atau rumusan awal Pancasila. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah sebagai dasar negara dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah pembentukan negara dan proklamasi. Jadi, proklamasi 17 Agustus 1945 dilandasi semangat Piagam Jakarta. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sah menjadi dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya Pancasila pada era Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966, di mana terjadi perdebatan mengenai dasar negara. Lalu ditetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Dan Pancasila ditafsirkan Soekarno melalui konsep Manipol atau USDEK, dan Pancasila dikenal dunia via pidato Soekarno di PBB pada tahun 1960. Selanjutnya, Pancasila era Orde Baru, yaitu sekitar pada tahun 1966 sampai 1998, di mana Pancasila digunakan pemerintah sebagai dasar negara dan alat stabilitas politik, yang dimana diterbitkan P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila, dan pada tahun 1985 diberlakukan asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi politik dan masyarakat, di mana di akhir Orde Baru ini juga muncul penyimpangan kekuasaan dan krisis sehingga Pancasila terkesan sebagai alat legitimasi pemerintah. Selanjutnya, Pancasila era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, di mana keputusan MPR 1998 mencabut P4 tadi, namun menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ditempatkan sebagai yang pertama dasar negara, lalu ideologi nasional dan sumber nilai moral dan hukum. Nah, tantangannya adalah globalisasi, krisis identitas, dan kebutuhan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang relevan dengan zaman yang terus berkembang hingga kini yang dengan kemajuan-kemajuannya. Jadi Pancasila harus menjadi perekat keberagaman dan pedoman bagi generasi muda di tengah arus yang sangat modern ini ya. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila ini merupakan hasil peradaban panjang bangsa Indonesia. Jadi nilainya telah hidup sejak zaman kerajaan, lalu diperjuangkan melalui berbagai peristiwa kebangsaan dan disahkan saat kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan juga Pancasila terus mengalami dinamika sesuai konteks zamannya, selalu ada tantangan di era modernisasi sampai saat ini. Nah, di era modern Pancasila ini juga tetap harus menjadi dasar negara dan harus menjadi pedoman moral dalam menghadapi tantangan global. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.